Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldanisa Nursa Fitri dengan NPM 212121010 dari kelas 2A. Di sini saya akan menyampaikan analisis nilai-nilai moral dalam kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami, karya Ali Akbar Nafis atau sering dikenal A.A. Nafis, dengan tinjauan pendekatan struktural. Namun, sebelum dimulai, saya akan menyampaikan pantun terlebih dahulu. Sarapan pagi dengan roti, bersiap-siap pergi bekerja. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya menyapa, apa kabar semua? Nah, di sini saya mengambil 3 judul cerpen dari kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami yang berjumlah 10 judul cerpen. Yang pertama yaitu Robohnya Surau Kami, yang kedua Anak Kebanggaan, dan yang ketiga Nasihat-Nasihat. Identitas buku, judul Robohnya Surau Kami, pengarang A.A. Nafis, tahun terbit 2010. Nah, ini merupakan cetakan ke-17, penerbit Gramedia Pustaka Utama, dimensi 142 halaman, ISBN 978-979-226129-5. Nah, ini merupakan tampak dari luar atau cover dari kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami. Sinopsis Robohnya Surau Kami. Cerpen pertama berjudul Robohnya Surau Kami. Di dalamnya berisi kisah tragis seorang penjaga surau, yaitu si kakek yang taat beribadah namun memilih mengakhiri hidupnya dengan cara menggorok lehernya sendiri. Penyebabnya yaitu dia menerima sindiran dari seorang pembual dan menceritakan kisah tentang Haji Soleh yang masuk neraka walaupun pekerjaan sehari-harinya beribadah di masjid. Hal itu persis yang dilakukan oleh si kakek. Dia mengatakan bahwa Allah tidak meridhoi jika si kakek hanya beribadah tetapi meninggalkan amal kemasyarakatan. Sinopsis Anak Kebanggaan. Cerpen kedua berjudul Anak Kebanggaan. Cerpen ini bercerita tentang seorang ayah yang kerap disapa Ompi yang ingin anak laki-lakinya, yaitu yang bernama Indra Budiman, yang ingin sukses dan mengharapkan anaknya menjadi dokter. Sehingga Ompi mengirim anaknya pergi ke Jakarta untuk melanjutkan studi SMA. Setiap semester Indra Budiman selalu memberikan kabar kepada Ompi perihal nilai rapotnya yang bagus. Semenjak itulah Ompi semakin terobsesi untuk menunggu anaknya menjadi seorang dokter. Namun impian itu melayang ketika anaknya meninggal dunia. Sinopsis Nasihat-Nasihat. Cerpen ketiga berjudul Nasihat-Nasihat. Pada cerpen ini diceritakan terdapat orang tua yang hidup lama dengan segudang asam manis kehidupan. Dia merasa tahu segalanya. Suatu hari Hasibuan, anak muda yang menumpang di kamar depan, menceritakan kesulitannya. Dengan penuh perhatian ia mendengarkan. Sikapnya menyenangkan hati orang. Rambut dan kumisnya yang telah lebat putih memberikan keyakinan dalam setiap hati yang dilanda kerisauan bahwa nasihat yang baik memancar darinya. Robohnya Surau Kami pada angkatan 50-an. Cerpen ini pertama kali terbit pada tahun 1956. Robohnya Surau Kami ini berisi 10 cerpen. Di dalam cerpennya, di buku ini, A.A. Nafis menampilkan wajah Indonesia di zamannya dengan penuh kegetiran. Periode sastra angkatan 50 dimulai pada 1950 sampai 1960-an. Periode ini ditandai dengan terbitnya sastra bertajuk Kisah Asuhan yang dipelopori oleh H.B. Jasin. Menurut Andri Wicaksono, dalam pekajian prosa fiksi, dengan adanya pergantian situasi dan suasana tanah air dari masa transisi penjajahan ke kemerdekaan, maka para sastrawan mulai memikirkan masalah kemasyarakatan yang baru dalam suasana kemerdekaan. Berdasarkan unsur intrinsik dalam cerpen Robohnya Surau Kami, saya dapat mengambil nilai moral
melaksanakan perintahnya untuk menebar kebermanfaatan bagi sesama. Yang kedua, hubungan manusia dan manusia, yaitu harus senantiasa tolong-menolong tanpa pamrih. Yang ketiga, kepedulian. Jangan acuh tak acuh terhadap sesama, tetapi sebaiknya kita harus saling peduli dan memberikan empati. Yang keempat, kejujuran. Berikan berita yang benar atau jujur dan menyenangkan. Jangan membuat bualan yang bisa memberi dampak buruk bagi sesama. Selanjutnya, nilai moral yang dapat saya ambil dari cerpen Anak Kebanggaan. Yang pertama, hubungan orang tua dan anak. Jangan sampai mengotori kepercayaan orang tua. Hubungi orang tua kala kita jauh dengan mereka, dan pulanglah sesekali untuk sekedar menengok orang tua. Yang kedua, jangan sombong dengan apa yang kita punya. Yang ketiga, dengarkanlah nasihat atau masukan dari orang lain. Yang keempat, jangan terlalu berharap kepada manusia atau terobsesi dengan dunia, dan jangan berambisi di luar batas manusia. Nilai moral yang dapat diambil dari cerpen ketiga, yaitu dari cerpen nasihat-nasihat, adalah bagaimana caranya bersikap kepada orang tua, bakti seorang anak kepada orang tua, cara menghormati orang tua, dan juga bagaimana kita bersikap yang baik dengan belajar yang tekun demi mencapai cita-cita yang tinggi. Setelah membaca kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami dengan 3 judul, yaitu Robohnya Surau Kami, Anak Kebanggaan, dan Nasihat-Nasihat, banyak nilai moral yang dapat diambil. A.A. Nafis melalui cerpennya telah mengingatkan bahwa beribadah itu bukan hanya tentang rajin menjalankan ritual agama hingga melupakan bahwa kita masih hidup di dunia. Begitupun dari cerpen Anak Kebanggaan, banyak pesan yang dapat diambil, yaitu jangan pernah mengkhianati kepercayaan orang tua. A.A. Nafis menuliskan cerpennya dengan bahasa yang mudah dipahami. Di umur saya yang akan menginjak 20 tahun membuat saya mudah terjun dalam dunia cerpen ini, khususnya dalam judul Anak Kebanggaan. Cerita yang disajikan cukup relate dengan banyak kehidupan anak muda zaman sekarang, seperti membohongi orang tua, lama tidak mengabari, bahkan sampai lupa pulang. Apabila saya menjadi pendidik nanti, saya ingin menjadikan kumpulan cerpen ini untuk jadi bahan ajar kepada anak-anak untuk mengenalkan bahwa cerpen ini merupakan salah satu cerpen yang bermutu dan banyak makna tersirat di dalamnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami adalah kumpulan cerita pendek karya A.A. Nafis. Judul itu juga merupakan cerpen A.A. Nafis yang paling terkenal dan paling banyak dibicarakan oleh orang. Cerpen itu pertama kali terbit di majalah Kisah di Jakarta pada tahun 1956. Dalam buku itu terdapat 10 judul cerpen. Ditinjau dari pendekatan strukturalis, banyak nilai moral yang dapat diambil dari kumpulan cerpen tersebut. Nah, itulah analisis nilai moral dalam kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami. Semoga bisa menambah pengetahuan baru bagi teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.